Halo semuanya, balik lagi dengan saya Iqbal Maulana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview aplikasi manajemen proyek yang saya gunakan, yakni bernama Trello. Trello ini bisa berbayar, bisa gratis. Berbayarnya pun jenisnya seperti langganan ya, langganan aplikasinya, softwarenya ini. Nah, ini softwarenya ini bisa download atau streaming menggunakan websitenya itu sendiri gitu. Nah, di sini saya akan langsung menunjukkan misalnya kita ke Google terlebih dahulu. Di sini tinggal ketik Trello. Ini ada Trello. Kita buka. Nah, ini yang paling pertama, uh, Trello.com. Selanjutnya, ini tampilan awal dari aplikasi Trello itu sendiri. Di sini disuguhkan bisa langsung daftar secara gratis. Nah, seperti ini tampilan desktopnya segala macamnya bisa dilihat. Nah, ini juga aplikasinya ada di Google Play dan App Store jika ingin menggunakannya di device mobile seperti di Android atau iOS. Nah, untuk jika Anda pertama kali menggunakan, kalian bisa sign up saja, klik sign up. Nah, di sini sign up-nya ini kalian daftarnya ini bisa langsung daftar menggunakan email kalian atau bisa menggunakan akun-akun yang sudah ada seperti akun Google, akun Microsoft, akun Apple ID, atau bahkan akun Slack kalian gitu. Nah, di sini kebetulan saya sudah pernah daftar, saya sudah menggunakannya, jadi tidak perlu mendaftar ulang lagi. Jadi hanya tinggal ke login saja. Nah, di login ini bisa, jika kalian sudah pernah menggunakan Trello, itu bisa menggunakan akun email kalian dan memasukkan password kalian, atau seperti saya menggunakan akun Google saya, tinggal klik continue with Google, tunggu sebentar hingga proses loginnya selesai, dan kurang lebih seperti ini tampilan awal dari board saya gitu, board pekerjaan saya. Nah, selanjutnya, karena saya menggunakan yang gratis, jadi cukup sulit untuk menambah workspace saya. Jadi saya langsung ke workspace saya, yakni Bovungred. Bovungred ini manajemen proyek aplikasi saya, seperti layanan transportasi online yang sudah ada, namun sedikit lebih fresh tampilannya gitu. Seperti ini contohnya, saya buka Bovungred saya. Nah, di sini ada manajemen saya seperti investasi di balik saya itu harus total itu 24 juta. Lalu manajemen waktu ini bisa kita atur seperti ini tuh list-list yang kita harus buat gitu. Misalnya saya ini sudah ada manajemen waktu. Nah, manajemen waktu di sini tuh bisa kalian atur gitu. Misalnya target 3 minggu untuk menganalisa market, data segala macamnya. Lalu selama 7 minggu itu kalian seperti misalnya untuk apa? Mendesain aplikasinya, terus mendesain tampilannya, segala macamnya. Lalu di selanjutnya selama 14 minggu ke depan, setelah mendesain seperti itu, lanjut ke tahap building program, membuat programnya itu sendiri gitu. Karena saya targetnya itu membuat untuk berbasis Android dan Apple iOS gitu. Nah, setelah 14 minggu selesai, aplikasinya itu selesai, targetnya itu 14 minggu, jika sampai 14 minggu itu sudah selesai, ternyata alhamdulillah sudah selesai, selanjutnya eh, lanjut ke tahap testing. Nah, di tahap testing seperti ini kurang lebih 3 minggu ya saya. Nah, mungkin ada yang bertanya cara membuat list seperti itu bagaimana. Oke, di samping sini saya akan mencontohkannya. Add another list, kita klik misalnya target listnya ini uh, target pengguna. Oke, nah di target pengguna ini kalian bisa tambahkan list-listnya seperti yang samping-samping ini. Misalnya tambah kartunya ini misalnya target pengguna selama 6 bulan, misalnya saya ralat misalnya 500.000 pengguna.
selama 6 bulan. Target saya seperti itu misalnya. Nah, bisa add card. Nah, ini kalian bisa atur lagi. Misalnya open card. Kita lihat kartunya ini seperti apa. Nah, di sini tuh bisa kalian atur deskripsinya. 500.000 pengguna ini seperti apa. Sebentar, sepertinya saya nggak enak ngeliat 500.000-nya seperti ini. Saya rubah lagi. Nah, seperti ini. Misalnya target saya 500.000 pengguna dalam 6 bulan. Nah, tapi pengen lebih detail gitu, caranya bagaimana gitu. Nah, ini tambahan detailnya. Misalnya dengan promosi pengguna baru mendapatkan 5 kali gratis perjalanan. Nah, misalnya seperti ini. Kita save. Nah, deskripsinya seperti ini gitu. Misalnya targetnya itu 500.000 pengguna dalam 6 bulan. Bagaimana caranya? Kita atur di deskripsinya ini penjelasannya dengan promosi pengguna baru mendapatkan 5 kali gratis perjalanan. Nah, di sini ada aktivitasnya. Aktivitasnya ini maksudnya target kalian itu udah sampai mana gitu aktivitasnya. Misalnya baru 25 hari targetnya ternyata udah kecapai. Misalnya dalam 25 hari tercapai misal 350.000 pengguna. Misal ya, seperti ini kita save. Nah, oke, sudah selesai seperti ini gitu. Nah, selanjutnya di list ini, di card ini bisa menambahkan member. Misalnya kalian manajemen proyeknya ini bekerja sama dengan teman-teman kalian gitu. Nah, itu bisa menambahkan member gitu. Selanjutnya ada label ini kayak seperti misalnya masuk ke bagian seharusnya bagian departemen promosi gitu. Bagian promosi ya bisa kalian melabeli seperti ini. Terus misalnya membuat checklist, nama checklistnya apa gitu. Selanjutnya ada date, misalnya bikin batas waktunya gitu, due date-nya seperti ini gitu. Seperti ini misal sampai tanggal 15 jam sekian. Nah, itu misalnya sampai besok itu bisa. Nah, selanjutnya ada attachment. Attachment ini bisa melampirkan file, misal melampirkan file seperti gambaran iklannya seperti apa, promosinya seperti apa, segala macam dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya misalnya sudah ada nih seperti ini. Nah, nanti kalian atur saja, misalnya manajemen proyeknya seperti gimananya gitu. Nah, di sini ada tulisan Bufung Rate Free ini bisa kalian upgrade layanannya gitu. Seperti misalnya ini kan saya menggunakan manajemen proyek Trello seperti yang saya bilang tadi. Trello ini ada gratis dan berbayar. Nah, gitu. Jadi jika kalian berbayar itu ada namanya business class gitu. Jadi untuk yang sudah perusahaan besar, maksudnya seperti startup gitu, sebaiknya upgrade ke business class gitu karena lebih cocok memanajemen proyek kalian gitu. Tapi untuk saya yang masih kuliah, yang gratis saja sudah cukup gitu menurut saya, walaupun cukup banyak keterbatasannya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.